Food vlogger Code Blue akhirnya dilaporkan ke polisi setelah penyebaran informasi bohong soal kue nastar kadaluarsa ke panti asuhan. Meski telah meminta maaf, manajemen toko roti Claremont mengumumkan telah memproses konten Code Blue secara hukum. Claremont menyampaikan hal tersebut lewat postingan Instagramnya pada Jumat 7 Maret 2025. Claremont berterima kasih atas dukungan publik belakangan ini setelah mencuat berbagai kasus yang menyeret Code Blue, di antaranya dugaan pemerasan. Manajemen juga tidak lupa menyebut beberapa akun yang belakangan ini menyoroti Code Blue. Sebelumnya, kasus ini bermulai saat Code Blue memviralkan video berisi informasi Claremont memberikan kue kadaluarsa pada November 2024 lalu. Namun, informasi soal kue nastar berjamur itu tidak sepenuhnya benar. Code Blue pun meminta maaf kepada Claremont lewat postingan video di media sosialnya pada Kamis 27 Februari 2024. Dia berjanji tidak akan mengulangi tindakannya. Sementara itu, Code Blue masih mengunggah postingan tentang kue nastar berjamur itu. Di postingan itu, dia menyebut toko roti itu dengan berbagai sebutan kasar. Dia mengaku mendapat info dari informan tertentu yang belakangan diketahui sebagai mantan karyawan vendor yang selama ini kerjasama dengan toko itu. Code Blue mengatakan selain makanan rusak dan kadaluarsa, dapur toko itu kotor, tidak higienis karena banyak tikus. Ini adalah permintaan maaf kedua setelah sebelum Code Blue meminta maaf atas chatnya yang beredar mematok harga jutaan rupiah ke pengusaha kuliner untuk men-take down setelah direview negatif. Code Blue sendiri telah mengklarifikasi bahwa tidak pernah memeras pengusaha kuliner dan tidak pernah menerima uang dari pemerasan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Code Blue ini sebenarnya bisa dituntut sampai dendanya itu 1 miliar sih Bu Gina sebenarnya. Oke, kalau kita ngomongin masalah Code Blue, kayaknya semua netizen di platform sosial media manapun kayaknya tahu ya orang ini. Terlepas dari kontroversinya dia sebagai seorang food vlogger ataupun food reviewer, memang banyak gitu yang sudah diperbincangkan di masyarakat umum. Tapi sebenarnya aku lebih menyoroti red card dia ataupun jasa tarif dia dalam mereview sebuah makanan itu bocor ke halayak ramai. Nah, sebenarnya kalau dari sisi red card ataupun harga dia itu kayaknya masih oke aja lah ya dengan harga segitu, tapi kalau untuk UMKM mungkin masih agak kemahalan. Nah, sebenarnya aku tuh lebih menyoroti tentang red cardnya dia mencantumkan ataupun kuotasi di dalam sebuah red cardnya itu menggunakan mata uang asing ataupun falas gitu ya. Ini sebenarnya boleh nggak sih Bu Ginda? Dan ini bukan bermaksud aku menggurui gitu ya, tapi aku pernah belajar ataupun aku pernah baca ada aturan yang mengatakan bahwa setiap pihak termasuk orang ataupun perseorangan wajib menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia dan dilarang menolak penggunaan rupiahnya. Nah, di mana ada sanksi di sana sebenarnya bahwa pelanggaran ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana pertama, kemudian kewajiban membayar sampai dengan 1 miliar paling banyaknya, dan teguran tertulis serta larangan dalam lalu lintas pembayaran yang ada di dalam negeri. Nah, kalau menurut kalian, red card si Code Blue ini masih wajar nggak sih gitu ya dalam mereview sebuah makanan, dan apalagi dia menggunakan red cardnya, pencantuman harganya ataupun kuotasinya menggunakan valuta asing? Silahkan komen ya. Kali ini gue mau ngebahas tentang orang-orang yang suka nge-review makanan ya. Ya mungkin ini karena gue udah sebel sebenarnya dengan sosok seperti Code Blue ya, dengan Tashi ya. Oke, sebelum gue membahas tentang mereka, gue mau cerita pada tanggal 31 Desember malam tahun baru, gue check-in di sebuah hotel lumayan bagus ya, ada bintangnya lah. Dan lu tahu, ternyata di dalam kamar itu banyak kecoa-kecoa kecil ya. Dan biasanya kecoa-kecoa itu memang adanya di mall, di pokoknya di food court segala macam. Orang bilang, ada yang bilang itu katanya kecoa Hong Kong lah, kecoa Jerman lah, gua nggak tahu, udah pokoknya bentuknya kecil. Dan akhirnya gua komplain ke pihak hotel. Sudah disemprot dengan anti pestisida ya, dengan obat-obatan gitu, tapi ternyata memang tidak berjalan dengan baik. Nah, di sini akhirnya setelah gue check out, gue menitip pesan pada pihak hotel untuk lebih diperhatikan soal kecoa ini, karena kecoa ini sampai ada di ruangan tempat makan loh.
Ya kan kita kan dapat breakfast. Di situ juga banyak kecoa-kecoa kecil gitu. Nah akhirnya ya mereka dengan senang hati, oh ya, dia bilang, kan udah disemprotin Pak, dia bilang gitu. Terus saya bilang ternyata itu obatnya lu tuh nggak berfungsi atau kurang kuat untuk melawan kecoa-kecoa tersebut. Nah saat gue diminta dari pihak Traveloka atau Agoda waktu itu untuk mereview hotel tersebut, gue nggak memberitahukan ya reviewan gue yang jelek. Gue bilang bagus untuk service segala macam, bukan artinya gue nggak bohong, cuma gue harus tahu, gue harus mengerti orang yang bergantung hidup di hotel tersebut itu banyak sekali, dari OB ya, terus office, satpam, housekeeping, segala macam, itu banyak sekali. Dan gua nggak akan mempertaruhkan nyawa-nyawa orang tersebut ya dengan sebuah reviewan yang jelek yang akhirnya membuat hotel itu bangkrut. Ya, begitu juga untuk makanan. Mungkin semua orang yang pernah menjalani ke aktivitas sebagai pedagang kuliner ya, itu sangat paham sekali. Terkadang ya di dalam makanan itu bisa ada sesuatu tanpa kita tahu karena sudah mungkin sudah keaduk dalam adonan atau segala macam. Nah di sini ya kebijaksanaan seorang reviewer itu sangat menentukan nasib banyak orang ya. Jadi tolonglah lo orang tuh yang sebagai orang-orang yang katanya reviewer itu, walaupun kalian itu nggak punya basic ya, nggak punya basic di bidang kuliner atau F&B, tapi sok-sokan memberikan review. Punya hatilah kalian sedikit, punya pikiranlah kalian sedikit ya, untuk tidak menghancurkan bisnis orang dengan reviewan tersebut. Selama kamu masih bisa berbicara dengan owner ya, berbicara dengan produsennya, berbicara dengan orang yang membuat ya, itu masih diladenin. Kenapa kalian harus membuat review yang seperti itu? Dan kalau memang itu sampai terjadi ya, usaha orang bangkrut, terus kalian bangga, kalian seneng, percuma kalian tuh mempunyai katanya orang kaya, kekot dulu kan ngakunya orang kaya kan, orang kaya tapi nggak punya hati buat apa? Tasi dengan jilbabnya itu tapi nggak punya hati seperti apa? Nggak mencerminkan. Jadi tolonglah lo orang tuh kalau nge-review seperti itu, apalagi soal rasa ya, ada satu pepatah, tukang masak itu nggak ada yang bisa jadi raja. Karena apa? Setiap tukang masak itu mempunyai pangsa konsumen sendiri-sendiri yang sesuai, yang cocok-cocokan dengan rasa yang dia punya. Contohnya, gue sebagai pedagang kuliner, adanya bokap gue juga dagang kuliner dengan jenis yang sama ya. Gua dengan adanya bokap gua itu mempunyai pangsa yang masing-masing berbeda. Ada yang bilang katanya, dia punya, gue lebih cocok dia punya, gue lebih cocok lu punya, segala macam. Di situ makanya gue bilang kalau untuk rasa lu nggak bisa sesuaiin dengan kehendak lu. Jadi please ya, nggak usah lah lu orang nge-review lagi semua ya. Satu orang reviewer yang gua acungin jempol adalah Tirtali ya. Dia mempunyai data ya, bakmi yang dia sudah coba di atas sudah sampai berapa ribu. Tapi lu tahu pada saat dia datang, dia ngumpet datang ya supaya nggak ketahuan. Nah akhirnya setelah kita tahu dia yang datang, dia nggak mau dikasih gratis. Dia nggak mau dikasih gratis ya. Dia tetap bayar. Terus kalau makanan yang menurutnya dia nggak cocok, dia ajak ngobrol yang ownernya. Kok ini rasanya begini ya? Dia mendengarkan omongan dari ownernya, terus ya udah dia keep untuk diri dia sendiri. Yang cocok dia approve ya, dimasukin data di datanya dia ya, sampai keluar akhirnya makan bakmi terenak di Jakarta. Itu jadi reviewer seperti itu. Bahkan Tirtali itu sampai masuk Guinness Book of Record. Nah, belajarlah dari seorang Tirtali ya. Jangan seperti kalian yang review. Memang kalian punya duit untuk beli, tapi kalian nggak berhak untuk menilai seperti itu. Apalagi penilaian kalian itu hanya akan menjatuhkan usaha orang ya. Ingat ya, pakai hati ya, pakai otak ya, bisa mikir kan ya. Gua juga akan memasang di tempat gue ya untuk menolak reviewer makanan
ya. Jangan, gua nggak perlu review dari kalian, ngerti? Kalau kalian memang mau punya niat baik, oke, welcome buat gue. Tapi kalau kalian sifatnya kalian hanya seperti itu, hanya untuk menjatuhkan, go to hell. Oke, salam waras.